Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Radar Banyuwangi TV. Kali ini di podcast Tiki Taka. Masih bersama saya Ferry Setiawan, tapi kali ini saya ditemani oleh teman baru saya karena kebetulan Salis sedang berhalangan hadir dan sedang ada tugas di tempat lain. Perkenalkan, Hasan. Ya, aku Rizky Hasan, orang newbie di kantor ini. Jadi aku menggantikan Mas Alif yang sekarang lagi sibuk banget itu. Ya, Apa kabar? alhamdulillah baik. Dengar-dengar kemarin habis wisuda ya? Ya, alhamdulillah wisuda tanggal 14 kemarin baru wisuda. Jadi masih kecil lagi, Mas. Apanya yang kecil? Kalau Kecil, kamu ngomong kecil nanti orang pikirnya kecil itu banyak. Apanya yang kecil itu? apa aja bisa. Tapi kan yang jelas tekad saya besar, Pak. Oke, Tekad bagus. saya besar untuk memajukan bangsa ini. Yoi. Oke, kali ini kita ngomongin soal kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Iya. Kebetulan kan tanggal 10 nanti Indonesia bakal melawan Bahrain, melawat ke kandang Bahrain. Menurut kamu gimana nih peluang kita? Ya, meskipun aku orang yang sangat baru dalam memahami dunia persepak bolaan, Mas ya. Aku melihat Indonesia mungkin di dua laga ke depan ya. Tanggal 10 sama 15 ya? Iya. 10 sama 15 ya. Mungkin Indonesia masih punya peluang lah. Masih punya peluang untuk mengimbangi atau kalau bisa menang gitu. Ya apalagi kemarin ada dua tambahan kita ya. Siapa itu? Mads Hilgers sama Eliano Rider. Iya. Ya. Buat para subscriber Radar Banyuwangi TV barangkali yang masih belum tahu Mads Hilgers itu siapa. Mads Hilgers itu adalah pemain kelahiran 21 Mei tahun 2001, usianya berarti 23 tahun sekarang. Dia sekarang memperkuat FC Twente. Dia memiliki keturunan Indonesia dari ibu kandungnya. Ibu kandungnya itu keturunan Manado, namanya Linda Tombeng. Dia memperkuat FC Twente. FC Twente itu musim lalu posisinya posisi 3 di era divisi utama Belanda. Artinya berarti di atasnya Ajax Amsterdam. Atasnya ya. Ajax Amsterdam itu adalah mantan klubnya Ten Hag. Nah, Ten Hag sekarang melatih tim calon degradasi di Liga Inggris. Apa itu? Sensitif. Oke, gimana menurut kamu soal Mads Hilgers ini? Iya, kemarin kan kalau nggak salah habis ngelawan MU kemarin ya. Iya. Europa League. Aku lihat Hilger itu cukup merepotkan orang-orang MU gitu kan. Di kemarin ya cukup bikin gregetan lah. Iya, kalau biasanya kita lihat back-back timnas itu kalau di klub lawannya MU juga, tapi MU-nya MU Madura United. Tapi sekarang kemarin bisa matiin timnya MU strikernya MU, tapi MU asli nih, Manchester United ini ya. Lalu yang kedua ada Eliano Riders. Eliano Riders itu kelahiran 23 Oktober tahun 2000, berarti usianya nanti tanggal 25 bulan ini genap 24 tahun. Tingginya 168 cm, klubnya PSV Louis. Dia punya keturunan sama seperti Mads Hilgers, keturunan Indonesianya dari ibunya dari Maluku, namanya Angelina Lekatompesi. Dia musim lalu di PSV Louis bisa mencetak 34 caps dan mencetak 3 gol. Tapi di musim ini baru mencetak 5 caps. Itu artinya ada penurunan performa. Tapi kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi nanti di timnas. Mungkin dia bisa berbuat lebih banyak. Dia itu salah satu pemain yang bermain di posisi awalnya itu dia itu sayap. Kadang juga dimainin di back sayap. Tapi saya yakin untuk timnas nanti Sintayong tidak akan memainkannya di posisi itu. Mungkin akan ditaruh di posisi gelandang serang. Menurut kamu gimana itu? Eliano Riders itu. Eliano Rider itu adiknya Tijani. Ya, betul. Ya, mungkin itu bisa jadi tambahan kekuatan besar untuk Indonesia gitu ya. Ya. Positif thinkingnya seperti itu. Ya. Kalau dari melihat penjelasannya Mas Ferry tadi, Indonesia itu kan kalau saya lihat di tengah dan di samping atau itu kan agak kurang gitu ya.
Di tengah dan di samping, maksudnya sayap. Ya, Oh ya. agak kurang. Kalau Apalagi menurut saya justru yang kurang itu di posisi striker ya, dari finishing. striker, ya. Iya, kalau di tengah sama di sayap sih posisinya sekarang lumayan banyak itu San. Kalau Iya. menurut saya loh. Tapi kalau menurut pandangan kamu seperti itu, ya bisa kita perdebatkan di sini. Silakan. Tapi aku nggak mau berdebat soalnya aku masih. Masih apa? Oke, silakan. Diterusin. Ya, yang jelas dengan tambahan 2 orang ini, saya harap komposisi di timnas Indonesia ini jadi semakin efisien gitu loh. Jadi jangan kayak Chelsea yang cuma numpuk-numpuk pemain gitu loh. Numpuk-numpuk pemain. Iya. Ya, oke. Kita sekarang punya banyak sekali back ya, dinaturalisasi kayaknya. Ya, Ya. betul. Nah, semoga itu dapat dimanfaatkan dengan baik gitu. Oke. Lalu tanggapan kamu nih soal maraknya masifnya naturalisasi yang dilakukan oleh tim nasional Indonesia. Iya, kemarin. Tentunya akan menimbulkan pro dan kontra ya. Iya, Pasti itu akan menimbulkan pro dan kontra walaupun lebih banyak pro-nya daripada kontranya. Nah, kalau menurut pandangan kamu sendiri gimana ini? Ya, kemarin kan beberapa hari ini kan juga ramai soal kebijakan naturalisasi ini yang diperdebatkan atau diperbincangkan di netizen Cina gitu kan. Karena bentar lagi juga lawan Cina gitu. Nggak terima gitu loh Indonesia naturalisasi yang baik, yang bagus gitu. Ya. Padahal Cina sendiri juga pemain naturalisasinya juga lumayan banyak gitu. Iya, kalau Cina kan cuma bedanya pemain yang dinaturalisasi pemain yang main di liganya ya, lalu dinaturalisasi karena mainnya lumayan bagus di liga itu. Kalau kita kan ngambilin pemain keturunan asli yang kebetulan mainnya di Eropa. Iya, ya kalau menurutku naturalisasi itu bagus ketika nanti ada proyeksi ke depan gitu loh. Berarti ada planning di balik planning itu gitu ya. Jadi ada proyeksi ke depan, jangan cuma ngambil tok dari luar. Kemudian dengan banyaknya pemain luar yang masuk itu malah menggerus pemain-pemain yang tumbuh dari akar rumput gitu. Saya menangkap apa yang mau kamu sampaikan. Maksudnya kamu kita naturalisasi tapi ini jangan dijadikan proses jangka panjang, cukup jangka pendek. Kan memang Pak Erick Thohir sendiri kan sudah berstatement memang kalau naturalisasi ini bukan sebuah program jangka panjang, tapi ini program jangka pendek untuk memperbaiki timnas dengan target memperbaiki peringkat FIFA. Nah, untuk dari segi akar rumputnya, dari segi pembinaan di liga di Indonesia sendiri dari liga kan sekarang sudah ditambah kuota pemain asing. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan peringkat liga. Bayangkan, liga kita itu peringkat 5 di ASEAN loh. Itu bukan Asia, ASEAN, Asia Tenggara. Kalau dunia peringkat berapa? Jauh. Susahnya nyari peringkat Liga Indonesia di dunia sama kayak susahnya nyari peringkat MU di Liga Inggris sekarang ya. Peringkat satunya kan Thailand Super League. Lalu peringkat 2-nya Liga Super Malaysia. Peringkat 3-nya itu Filipina. Bayangkan, Liga Filipina sekarang ada di peringkat 3 di Asia Tenggara. Bahkan padahal timnas Filipina itu dulu pernah kita hajar 13-0 di AFF Cup loh. Sekarang lalu peringkat 4-nya ada Vietnam, lalu peringkat 5-nya baru Indonesia. Nah, itu tandanya kan memang ada sesuatu yang serius harus diperbaiki di liga kita. Nah, mungkin salah satu kebijakannya Pak Erick adalah menambah kuota pemain asing agar koefisien kita di Asia dan Asia Tenggara juga lumayan akan menaikkan rating klub-klub di kompetisi Asia. Otomatis liga kita peringkatnya juga terkatrol. Nah, kalau misalkan liga terkatrol ke atas itu dampaknya untuk persepak bola Indonesia apa? Yang pasti liga kita akan lebih diperhitungkan. Klub-klub kita yang berlaga di Asia seperti sekarang kan di Liga AFC Champions League itu kan dibagi dari 3 kompetisi kan sekarang di turnamen antar klubnya. Ada AFC Champions League Elite, AFC Champions League 2, lalu ada AFC Challenge. Untuk AFC Champions League Elite itu yang yang ikut berpartisipasi di turnamen itu adalah tim 12 besar liga terbaik Asia. 12 besar. Ya, itu artinya Indonesia nggak masuk ya 12 besar Asia ya. Lalu berikutnya AFC Champions League 2 itu
berarti penggantinya AFC Cup ya. Kalau di Eropa Europa League. Ya itu. Nah, itu juaranya liga kita cuma bisa berpartisipasi di AFC Champions League tuh. Persib Bandung musim ini. Itu pun udah 2 kali kalah. Lawan Port FC, lawan tim asal Thailand di kandang sendiri kalah, timnya Asnawi Mangku Alam. Lalu kemarin lawan Zhejiang, klub asal Cina, kalah juga. Lalu di AFC Challenge Cup itu MU, Madura United tapi ya, bukan Manchester United. Itu yang serata 3 tadi ya. Ya, MU. Di Eropa Liga Melon lah. Ya, kalau di Eropa Liga Melon. Ya. Nah, kalau pendapat kamu gimana soal pembinaan usia muda atau penambahan pemain asing yang sekarang udah sampai 8. Kuota pemain asing di klub itu 8. Bahkan kiper pun sekarang banyak pakai pemain asing. Iya, kalau kiper kan mungkin nyari postur tinggi badannya tuh ya. Tapi kalau secara keseluruhan misalkan kita menambah kuota dari pemain asing menjadi 8 orang. Itu misalkan 8 orang itu main semua, ya pemain lokalnya pas main, pas di starting line up misalkan 8 orang itu main semua starting line up, ya pemain lokal cuma 3 orang nggak? Ya kita kayak kok jadi minoritas gitu. Nah itu tapi tetap ada baiknya kalau ada transfer ilmu. Nah misalkan nih kita tiba-tiba datangin Ronaldo ke Persewangi atau ke kemana gitu ya misalkan. Nah itu bukan cuma untuk biar kelihatan keren atau biar gampang menang gitu atau mainnya biar bagus, tapi biar si Ronaldo ini bisa memberi pengaruh baik kepada kawan-kawan seklub, bisa memberikan pengalamannya selama menjadi pesepak bola profesional dan lain-lain gitu. Jadi bukan cuma biar kelihatan bagus, biar mainnya bagus secara tim, dan itu kayaknya egois kalau misalnya kayak gitu. Jadi dengan jumlah yang 8 ini itu bagus kalau ada nanti transfer ilmu gitu. Kalau menurut saya justru ini bisa menjadi momen ya. Momen pemain lokal kita yang nggak dapat jam terbang atau mendapat menit bermain di topnya sekarang. Kalau mereka dapat tawaran dari luar negeri minimal Asia Tenggara, harusnya mereka mau terima itu. Kayak kemarin Brian Aldama, dia kemarin nerima tawaran dari klub asal Laos. Ya, udah jangan dilihat dulu klubnya dari mana atau bayarannya berapa. Yang penting dia dapat jam bermain, otomatis performa pasti akan mengikuti kan. Karena kan memang kasus-kasus seperti pemain-pemain kita ditawari oleh tim-tim Asia Tenggara seperti tim-tim dari Malaysia, tim-tim dari Thailand itu sering. Cuma memang masalahnya ada di 1 gaji, 2 adaptasi. Itu yang sulit untuk sulit untuk dikompromi oleh pemain-pemain kita. Tapi saya berharap dengan adanya penambahan kuota pemain asing yang membuat peluang mereka bermain di liga lokal semakin tergerus, harusnya mereka mau kalau dapat peluang buat terima main di luar negeri. Ya, tapi kan untuk kelihatan dari klub luar negeri itu kan harus kelihatan dulu di dalam negeri. Itu apa itu? Karena pasti kan klub-klub dari luar negeri itu kan mesti mengirimkan scouting karena memang di liga mereka itu mengharuskan ada kuota pemain Asia dan ASEAN, Asia Tenggara. Kalau mereka seperti klub-klub seperti Liga Laos, Liga Singapura, Liga Filipina, itu kan mereka bukan tim-tim yang tim-tim yang terkenal dengan uangnya ya, bukan tim-tim yang kaya-kaya gitu lah. Pasti mereka akan cari pemain-pemain yang bisa dibilang namanya masih belum terlalu naik, kualitasnya tapi oke gitu. Nah, pemain Indonesia tuh sebenarnya banyak. Seperti contohnya Nur Hidayat dulu pernah ada kasusnya itu kan. Dia tiba-tiba main di Athletic United, klub asal kalau salah ya. Seingat saya Athletic United ya, klub asal Filipina itu. Tapi sayangnya musim ini dia udah kembali lagi ke tim Liga 2 lagi, Persibo Bojonegoro. Kenapa tuh kalau kembali gitu? Pasti karena gaji ya. Karena Liga Indonesia itu memang gajinya tuh tinggi-tinggi loh. Kalau kamu bisa lihat deh justru infonya. Di luar Indonesia itu Iya, bayang. rendah gitu. Dan mereka kalau main di luar kan pasti ada namanya pajak potongan penghasilannya. Ya, seperti contohnya sekarang kalau main soal pajak ya. Kan banyak yang bilang pemain-pemain naturalisasi sekarang
yang diambil oleh Indonesia, bilangnya kan mereka mau dinaturalisasi pasti kalau nggak karena uang ya karena di sini pasti hidupnya akan lebih dijamin gitu kan. Intinya lebih ke materi lah. Ya apalagi ya maaf ya, Indonesia itu kadang-kadang punya mental inlander gitu. Ya. Ya mental terjadi. Padahal secara nggak langsung banyak pemain-pemain keturunan, bukan pemain keturunan, bahkan asli Indonesia yang kebetulan orang tuanya mungkin sedang bekerja di luar negeri, otomatis mereka kan tumbuh di sana. Ada contohnya seperti Andi Saputra, dia itu pemain kelahiran Lok Sumawe, Aceh. Tapi karena orang tuanya jadi bekerja di sana dan dia tumbuh di sana, dan dia akhirnya ditawari untuk membela timnas Qatar. Dan dia menerima itu. Saat ditawari oleh timnas Indonesia, dia menolak karena alasannya peluang di Qatar untuk bermain di Piala Dunia itu jauh lebih besar. Lebih menjanjikan intinya ya. Lalu kasus-kasus lama juga ada, seperti namanya ada dulu Mahali Jasuli. Dia itu pemain timnas Malaysia. Lalu ada Noh Alamsyah, pemain asal Singapura. Itu orang tuanya asli Bawean, Gresik, Jawa Timur. Ya karena menjadi TKI di sana, lalu akhirnya mereka lahir di sana. Kan memang tapi di sana itu peraturannya kalau bayi yang lahir di sana otomatis akan jadi warga negara sana gitu. Ya kan masing-masing negara punya kebijakan sendiri untuk menentukan siapa yang berhak menjadi warga negara. Ya. Balik lagi ke naturalisasi tadi yang soal pajak itu. Ngomongin pajak tadi. Mereka juga punya pengorbanan loh. Pengorbanannya apa? Secara nggak langsung setiap mereka terima gaji, mereka itu akan dikenai pajak non-Uni Eropa. Itu ada pajaknya non-Uni Eropa, bisa dilihat kamu di Google, itu ada ketentuan bagi warga non-Uni Eropa yang mencari nafkah di sana, mereka akan dikenai pajak itu. Jadi jangan bilang mereka mau membela timnas itu hanya karena materi semata, karena mereka juga mengeluarkan pengorbanan loh, bahkan gaji-gaji seperti Jay Itzes, Mes Hilger, saya yakin gajinya nggak sebesar Mbappe. Iya kan, jelas. Bahkan sama Onana pun yang mainnya lawak di MU gajinya pasti lebih tinggi daripada siapa itu namanya Jay Itzes dan Mes Hilgers. Ya kan? Ya, menurut saya sih itu. Mereka juga punya pengorbanan untuk membela timnas. Kalau menurut kamu gimana? Soal apa tadi? Ya, menurut kamu soal naturalisasi itu tadi kan pasti masih banyak pro kontra tadi. Ya. Iya, ya menurut saya gitu. Apalagi kebanyakan yang dinaturalisasi itu kan orang-orang yang punya darah Indonesia gitu kan. Jadi naturalisasi itu cuma main istilah aja nanti kita. Mereka kan sebenarnya punya keturunan Indonesia. Jadi naturalisasi itu ada beberapa jenis kan itu. Kalau misalkan ya, jenisnya apa aja? Nah, nanti baca aja sendiri di undang-undang. Ada di undang-undang. Di undang-undang Indonesia soal kewarganegaraan. Ya kan? Edukasi, biar ada edukasinya juga, apa itu jadi jenisnya? Naturalisasi yang umum gitulah ya. Tapi nanti di cross check lagi ya karena kebetulan nggak bacaan juga. Oke. Soal kemudian pertama tadi yang umum tadi. Nah, terus ada naturalisasi untuk orang-orang yang misalkan orang tuanya itu campuran. Ya seperti Mas Hilger sama Eliano ini. Terus ada yang karena orang tuanya atau kakeknya itu mungkin lahir di sini. Ya seperti Jordi Amat itu kan dia generasi ketiga. Yang asli Makassar itu neneknya. Ya. Yang pure naturalisasi bukan kan kayaknya Mark Klok itu kan. Mark Klok, Christian Gonzalez. Mark Klok itu kan sebenarnya belum memenuhi persyaratan naturalisasi kan karena sudah. Karena dia kan minimal 5 tahun. Ya, dan bisa bahasa Indonesia. Terus ada beberapa persyaratan itu. Cuma beliau kan dapat ini rekomendasi dari DPR untuk diusulkan kepada presiden itu. Dapatkan dari DPR. Jujur saya baru tahu kalau Mark Klok itu ternyata belum memenuhi persyaratan naturalisasinya. Seharusnya. Iya, seharusnya belum karena di undang-undang itu misalkan ada kepentingan misalkan orang ini mau diambil jasanya atau telah berjasa untuk Indonesia, itu bisa dirapatkan oleh DPR gitu. Rapatan DPR untuk diusulkan kepada presiden dan nanti disetujui. Oke. Saya rasa udah cukup yang ngomongin naturalisasi ya. Tapi ini katanya mau naturalisasi lagi ya Indonesia.
Ya katanya sih butuh striker ya katanya. Iya. Striker sih yang mau dinaturalisasi. Cuma saya Kevin masih Dix sama Jairo. Oh, Jairo yang pemain sekarang main di Liga Belgia. Iya. Oke, dulu mantan pemainnya Crystal Palace. Mm-mm. Oke. Itu ya apa? Belum mengulik gitu kan? Saya masih belum bisa ngomong banyak ya soalnya di PSSI pun masih belum mengeluarkan statement soal itu ya. Itu kan baru rumor ya, rumor di media sosial. Iya. Kalau Kevin Dick itu kan udah dari dulu, bahkan era pertamanya Erick Thohir itu dulu yang gencar dikatakan akan dinaturalisasi itu kan Sandy Wells, Kevin Dix, lalu ada Tom Hine. Seangkatan sama itu. Ya itu, sebenarnya Kevin Dix itu dari awal namanya sudah naik. Cuma alasannya waktu itu karena orang tuanya tidak setuju. Kasusnya hampir sama seperti Audero Mulyadi. Audero Mulyadi itu dulu kan ayahnya sempat mengeluarkan statement buat apa main timnas Indonesia nggak ada peluang main Piala Dunia. Audero kan mimpinya main di Piala Dunia, itu bisa didapatkan di Italia kan gitu ya, kayak gitu itu lah. Nah ini kalau ngomongin soal Indonesia lagi, balik ke timnas Indonesia ini kan untuk menghadapi Bahrain dan Cina, kita memanggil 3 pemain baru ya. Pemain baru itu ada Jordi Amat yang kembali dipanggil untuk udah selesai cederanya itu ya. Iya. Justru sekarang Justin Hubner yang cedera, makanya digantikan Jordi Amat. Lalu ada Max Hilgers, lalu Eliano Riders, dan 1 pemain lokal yang kembali dipanggil oleh Sintayong, namanya Malik Rizaldi, pemain Persebaya Surabaya. Nah, menurut kamu perubahan di skuad ini akan mempengaruhi permainan nggak nanti buat menghadapi Bahrain dan Cina? Ya tentu pengaruh itu jelas ada ya. Ya. Apalagi dengan adanya ya kembali lagi ke awal tadi, ada 2 pemain naturalisasi baru yang akan dimainkan nanti, ditambah satunya siapa yang di back itu posisi belakang, Max Hilgers. Nah, ditambah ada suntikan dari Max Hilgers itu sepertinya bisa memberikan pengganti atau tambahan kekuatan begitu untuk menggantikan Jordi Amat yang sedang atau siapa Justin Hubner yang sedang cedera, dan Jordi Amat habis cedera kan nggak mungkin langsung bisa perform kan? Nggak mungkin. Apalagi kalau ngelihat posisinya Jordi Amat itu kan kalau menggunakan formasi 3 back tengah itu nggak mungkin karena sudah ada Jay Itzes. Dan apalagi Itzes sudah dikasih ban kapten, itu berarti seperti semacam jaminan dari Sintayong buat dia main sebagai pemain inti terus itu sih. Kalau menurut saya itu selama dia tidak cedera. Lalu kalau Eliano Rider sendiri gimana tuh? Posisinya kemungkinan akan ditaruh di gelandang serang sih, atau false nine, atau jadi striker bayangan. Menurut kamu gimana itu? Iya kayaknya aku sih yang harus tanya ke Samian ya. Kenapa? Kok dibalik no? Iya. Iya. Ya Pak Eliano. Tapi nanti siapa? Prof Haye. Sepertinya akan main, apalagi kan dia sudah mendapatkan klub ya, berarti otomatis kebugarannya akan lebih baik ya. Kan dia baru saja menandatangani kontrak sama Almere City, padahal rumornya mau ke Dinamo Zagreb, tapi ternyata balik lagi ke Eredivisie Almere City. Berarti kan nanti ada Tom Haye. Ya menurut pengamatan pendek saya ya, timnas itu agak bagus, lebih bagus ketika ada Tom Haye itu. Nah, ketika ada tambahan Eliano ya, rencananya Eliano ditaruh mana? Bisa jadi false nine, striker. Ya itu bisa memberi perubahan lah, jelas memberi perubahan itu. Perubahan dalam dampak apa? Apakah finishing atau apa? Ya selama ini kan kita lihat kalau Indonesia main itu kan di depan, ketika sudah masuk ke depan itu agak kesulitan gitu. Soal finishing itu tadi ya berarti. Soal finishing utamanya itu agak kesulitan. Jadi dengan adanya suntikan baru ini itu akan lebih bijak.
Jos ya. Oke. Lalu kamu punya pertanyaan apa? Ya, kalau ngomongin rencana atau prediksi pertandingan, Eh, nggak seru kalau nggak ngomongin prediksi skor. Menurut sampean gimana? Kalau lawan Cina itu, Bahrain dulu toh, Bahrain dulu. Tanggal oh iya 9 sorry Bahrain dulu ya. Kalau lawan Bahrain sih 1-1 kalau menurut saya. Sama seperti hasilnya seperti saat melawan Arab ya. satu-satu. 1-1. Kalau lawan Cina, sepertinya kita akan punya peluang untuk menang. 0-1 lah kalau menurut saya. Kalau menurut kamu? Aku prediksi Bahrain Indonesia 2-1 untuk menang Indonesia. Bahrain di kandang Bahrain menang 2-1. Oh, cukup optimis. Ya nggak apa-apa. Oke, terus lawan Cina? Lawan Cina 2-0. Di kandang Cina menang 2-0. Ya. Oke. Sedikit obrolan yang nggak berbobot dan dari kami berdua. Mungkin bisa diperbaiki atau diperlanjut di dalam podcast berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini dan channel ini kepada Komen juga, komen. Oh iya, jangan lupa komen ya. Karena komen itu gratis, like itu gratis, dan subscribe itu gratis. Selamat berjumpa di podcast berikutnya.